Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengulas tentang zakat ya. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini mendapatkan kemudahan dan tentunya mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, mari kita memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan materi yang akan kita pelajari yaitu zakat. Pada poin pembahasan yang akan kita pelajari ialah yang pertama pengertian zakat, dasar hukum, jenis zakat, syarat wajib zakat, golongan penerima zakat, contoh kasus sederhana, dan relevansi zakat dalam kehidupan modern. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian zakat. Apa sih pengertian zakat? Dalam hal ini zakat itu kita bahas ada dua. Yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah sendiri yaitu secara istilah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya, serta menambal kekurangan-kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Itu adalah pengertian daripada zakat fitrah. Sedangkan zakat mal, menurut istilah adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kualitas harta yang dizakati adalah yang lebih baik dari segi nilainya. Selain itu, hartanya harus halal, dimiliki penuh, dapat berkembang, mencapai nisab, melewati haul, dan tidak memiliki hutang jangka pendek. Itu adalah definisi daripada zakat mal. Adapun dalil zakat yang pertama adalah dari Quran surah Al-Baqarah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian dalil dari yang kedua adalah Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa atuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Islam itu dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dari dalil-dalil tersebut dapat kita tarik pemahaman bahwasanya zakat yang diperintahkan oleh Allah adalah suatu perkara yang penting untuk kita lakukan dan kita laksanakan apabila kita mampu berkesempatan dalam berzakat. Dan beberapa dalil yang saya sebutkan ini sebenarnya masih banyak dalil-dalil yang lain yang bisa nanti kita pelajari bersama di kemudian pertemuan yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis zakat. Mengutip dari berbagai sumber literasi, jenis zakat itu ada banyak ya. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal,
Dan zakat mal ini terbagi menjadi beberapa perkara. Yang pertama emas, kemudian ada uang, surat berharga, perniagaan, ada pertanian, kemudian ada peternakan, pertambangan, kemudian pendapatan dan jasa, dan zakat rikas. Itu adalah berbagai jenis daripada zakat mal dan macamnya. Kemudian yang selanjutnya syarat-syarat. Nah, kita akan memasuki yaitu tentang syarat-syarat daripada zakat. Syarat zakat fitrah yang pertama yaitu muslim, tentunya harus Islam ya. Kemudian mampu atau istitoah. Zakat fitrah hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kelapangan rezeki. Artinya rezeki yang memiliki keluasan, rezeki yang banyak, maka dia wajib untuk zakat. Dan apabila tidak mempunyai rezeki atau rezekinya kurang, dia tidak berhak untuk berzakat. Kemudian kehidupan keluarga. Zakat fitrah tidak hanya dikenakan pada individu, tapi juga pada anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, seperti istri dan anak-anak. Nah, ini kasusnya ketika sudah mempunyai kepala keluarga, menjadi kepala keluarga, menjadi suami, maka wajib mengeluarkan zakat untuk anak maupun istrinya, seperti itu. Kemudian zakat, syarat daripada zakat mal. Yang pertama adalah kepemilikan penuh, bukan milik bersama. Artinya barang atau hartanya itu memiliki asetnya itu dimiliki oleh satu orang, bukan berkelompok seperti itu. Kemudian memiliki potensi berkembang baik secara nyata maupun potensial seperti itu. Mencapai nisab atau jumlah minimum tertentu, telah mencapai haul yaitu dimiliki lebih dari 1 tahun, kemudian melebihi kebutuhan pokok dan bebas dari hutang. Itu adalah syarat daripada zakat mal. Kemudian golongan penerima zakat, siapa sih yang di sini yang menerima zakat? Yang pertama adalah ada 8 golongan atau asnaf ya penerima daripada zakat. Di antaranya adalah fakir, itu seseorang yang tidak memiliki sumber penghasilan apapun yang disebabkan oleh masalah berat seperti sakit. Kemudian miskin. Definisi miskin yaitu seseorang yang memiliki sumber penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada rikob atau biasa disebut dengan hamba sahaya. Kemudian ada gorim atau gorimin, yaitu orang yang memiliki hutang dan kesulitan untuk melunasinya, maka berhak untuk menerima zakat. Kemudian mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang keenam ada fisabilillah, yaitu pejuang, orang yang memperjuangkan agama Islam. Kemudian ada ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang jauh. Kemudian yang terakhir ada amil, yaitu orang yang menyalurkan zakat. Amil atau biasa disebut dengan panitia zakat, amil zakat, itu juga berhak menerima zakat. Kemudian contoh perhitungan zakat. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat emas dan perak ditunaikan jika seseorang muzaki, orang yang menunaikan zakat, memiliki emas mencapai nisab senilai 85 gram atau perak dengan mencapai nisab 595 gram. Tarif zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5% dari emas atau perak yang dimiliki. Jadi ketika kita memiliki kekayaan atau memiliki emas dengan nilai 85 gram, maka kita wajib mengeluarkan zakat dari emas itu sebesar 2,5%. Berikut cara menghitungnya, yaitu 2,5% dikali jumlah emas ataupun perak yang tersimpan selama 1 tahun. Contohnya adalah Bapak A selama 1 tahun penuh memiliki emas yang tersimpan sebanyak 100 gram, sehingga Bapak A sudah wajib zakat. Jika harga emas saat ini 622.000 per gram, maka emas tersebut senilai 62.200.000 rupiah. Zakat emas yang perlu Bapak
A tunaikan sebesar 2,5%, yang artinya 2,5% ini kita kalikan dengan nilai Rp62.200.000. Maka zakat yang harus dibayarkan adalah senilai Rp1.555.000. Ini adalah contoh perhitungan daripada zakat. Kemudian zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebesar 2,5 sampai dengan 3 kg beras per kepala atau per individu. Jika dalam keluarga beranggotakan 4 orang, maka kesemuanya wajib untuk dizakati. Dalam hal ini yaitu seperti hanya kepala keluarga yang mempunyai anak dan juga istri, maka anak dan istrinya itu wajib dizakati dan juga dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian relevansi zakat. Zakat memiliki relevansi yang sangat kuat dalam kehidupan modern karena berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Di tengah ketimpangan sosial dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, zakat membantu memastikan bahwa harta yang tidak hanya berputar pada kelompok kaya, tapi juga mengalir kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, menjadi kewajiban ibadah, zakat juga memperkuat solidaritas sosial, menumbuhkan kepedulian, dan membangun kesejahteraan umat melalui program-program produktif seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, serta bantuan kesehatan. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, zakat mampu menjadi solusi nyata untuk masalah sosial ekonomi di era modern. Semoga kita semua bisa berzakat sebagaimana yang telah ketentuan yang telah ditetapkan, dan semoga kita semua diberi kelapangan rezeki, diberi kemudahan rezeki agar kita bisa menunaikan zakat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.